Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten terbaru daripada channel ini. Terima kasih juga atas dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan tetap meneruskan cerita tentang para Pandawa beserta Dewi Kunti Nalibrata yang berhasil melarikan diri dari Obong Sigalagala. Setelah itu kemudian mereka pun pergi ke Catur Pertala dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita kita bermula yaitu di negara Pringgandani. Prabu Arimba sedang bersama adik-adiknya, yaitu Senopati-Senopati yang merangkap menjadi patih di negara Pringgandani. Adalah sang adik yaitu Dewi Arimbi dan juga Purbakesa. Mereka sedang membicarakan hal-hal tentang kerajaan dan ketatanegaraan, bagaimana kondisi negara Pringgandani. Dan di antara yang mereka bicarakan adalah tentang adanya beberapa orang baru-baru ini yang berada di hutan Pringgandani. Mereka berjumlah 6 orang dan sudah beberapa lama ini berada di hutan perbatasan negara Pringgandani. Tentu saja laporan itu membuat Prabu Arimba merasa khawatir, ditakutkan mereka adalah penyusup-penyusup yang hendak mencuri informasi dan menguasai negara Pringgandani. Kemudian Prabu Arimba pun mulai serius menanggapi laporan adanya penyusup tersebut dan kemudian mengutus sang adik yaitu Arimbi. Dan kemudian singkatnya cerita, Arimbi pun diutus demi menyelidiki dan menindaklanjuti para penyusup yang berada di hutan tersebut. Dan di hutan itu sendiri ternyata orang-orang yang menyusup di hutan tersebut adalah para Pandawa beserta Dewi Kunti Nalibrata. Seperginya daripada Catur Pertala, mereka pun keluar di sebuah hutan di negara Pringgandani. Mereka tidak tahu bahwa mereka ada di wilayah negara Pringgandani dan memutuskan untuk menetap sementara dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Tentu saja karena lamanya mereka menetap di sana, mereka pun menjadi dicurigai oleh penjaga hutan dan orang-orang di negara Pringgandani. Suatu hari ketika Bima sedang mencari makanan di sekitar hutan, sang Dewi Arimbi pun beserta para pasukannya sedang melihat mereka dari jauh. Arimbi memperhatikan dan kemudian melihat langsung ke arah Bima. Seketika saja melihat tampang daripada Bima, kemudian Arimbi pun jatuh cinta kepada Bima. Seketika juga kemudian Arimbi meninggalkan pasukan dan meminta pasukan untuk tetap berada di tempat. Arimbi langsung datang menghampiri Bima dan kemudian menanyakan hal-hal yang ingin ia bicarakan. Bima pun sangat kaget ketika melihat Arimbi. Arimbi yang berwujud denawa wanita merupakan salah satu wujud yang menyeramkan bagi Bima. Namun tak begitu lama kemudian Arimbi pun karena sudah tidak sanggup lagi menahan gejolak di dalam hatinya, kemudian menyatakan perasaannya kepada Bima. Arimbi kemudian menyatakan cintanya kepada Bima dan tentu saja Bima merasa sangat kaget. Bima pun pertama kali menolak apa yang diinginkan oleh Dewi Arimbi. Namun Arimbi tidak mampu menahan perasaannya dan terus saja memaksa kepada Bima agar mau menikahinya. Bima yang tak kuasa terus-terusan menolak. Kemudian karena Arimbi yang terkesan terlalu memaksa, Bima pun tidak sengaja menendang Arimbi hingga terpental sangat jauh. Bima tidak sengaja menggunakan kekuatannya sehingga Arimbi pun terpental hingga sangat jauh. Dan seperti sudah ditakdirkan, ternyata Arimbi yang terlempar oleh Bima terjatuh di hadapan Dewi Kunti Nalibrata. Dewi Kunti Nalibrata yang menyaksikan seorang wanita yang berwujud denawa jatuh dari atas langit. Kemudian Dewi Kunti pun menanyakan kepada sosok tersebut apa yang sebetulnya terjadi. Lalu kemudian sang Arimbi pun menceritakan kepada Dewi Kunti Nalibrata.
Dewi Kunti Nalibrata kemudian bersimpati kepada Dewi Arimbi dan melihat ketulusan di dalam hatinya. Dewi Kunti Nalibrata melihat bahwasanya walaupun wanita ini berwujud denawa, namun memiliki hati yang sangat tulus terhadap anaknya, yaitu Bima. Dewi Kunti bukanlah wanita sembarangan. Dia dapat menilai ketulusan hati seseorang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Karena melihat ketulusan daripada Dewi Arimbi, kemudian Dewi Kunti pun mengatakan bahwasanya dia adalah ibu dari Bima. Tentu saja kemudian Arimbi pun sangat kaget dan menangis seketika di pangkuan sang ibu. Dewi Kunti melihat betapa tulusnya sang Dewi Arimbi dalam mencintai anaknya, yaitu Bima. Karena tidak mau melihat kesedihan dari hati Arimbi, kemudian Dewi Kunti Nalibrata pun mengucapkan sebuah mantra-mantra dan doa-doa. Dewi Kunti Nalibrata hendak bermunajat agar masalah daripada Dewi Arimbi dapat diterselesaikan. Kemudian Dewi Arimbi pun bermunajat kepada Yang Maha Kuasa dan berdoa dengan setulus hati demi kebaikan Dewi Arimbi. Karena Dewi Kunti merupakan salah satu murid daripada Resi Druwasa, seketika pun doa-doanya mencapai kepada Kahyangan. Dan kemudian sesuatu yang aneh pun terjadi. Dewi Arimbi pun berubah menjadi manusia. Arimbi berubah menjadi wanita yang sangat cantik karena berkat doa-doa dan munajat daripada Dewi Kunti Nalibrata. Kemudian Dewi Kunti pun membangunkan Arimbi dari pangkuannya dan melihat wajahnya sendiri. Arimbi pun merasa sangat kaget. Lalu kemudian Dewi Kunti pun menyarankan agar dia dipertemukan kembali dengan Bima. Singkat cerita, Dewi Kunti pun mempertemukannya kembali dengan Bima, dan Bima pun kemudian menyimpan perasaan dan seketika jatuh cinta kepada Dewi Arimbi yang sudah menjadi manusia. Sementara itu Prabu Arimba datang karena adanya laporan dari para prajurit bahwasanya Dewi Arimbi sudah dikalahkan. Prabu Arimba datang sendiri karena merasa khawatir kepada sang adik dan mencari siapa yang telah membunuh sang adik. Namun kemudian Prabu Arimba belum sampai ke perkemahan para Pandawa. Mereka pun bertemu dengan Dewi Arimbi. Dewi Arimbi buru-buru menghampiri sang kakak yang khawatir terhadap dirinya. Namun ketika Arimbi menghampiri sang kakak, yaitu Prabu Arimba, Arimba pun tidak mengenali Dewi Arimbi. Prabu Arimba dan Purbakesa tidak mengenali Arimbi karena Arimbi sudah berubah menjadi manusia. Dewi Arimbi berkali-kali meyakinkan Arimba bahwa ini adalah adiknya, yaitu Dewi Arimbi. Namun Arimba yang tidak percaya, yang mencurigai bahwa ini adalah sebuah trik untuk mengelabuinya, kemudian datang demi mencari Bima. Bima pun kemudian datang dan kemudian berhadapan dengan Arimba. Bima menjelaskan sesuatu yang terjadi, bahwa itu adalah adiknya yang sudah berubah menjadi manusia. Namun Arimba tidak mempercayainya dan kemudian perkelahian pun terjadi. Arimba yang hendak membalas kematian adiknya kemudian melawan Bima, dan tentu saja Bima pun melawan. Bima tentu saja keteteran melawan Prabu Arimba yang sangat besar. Namun Bima bisa bertahan dan mempertahankan dirinya dari serangan-serangan Prabu Arimba. Bima hanya bisa bertahan karena kekuatan Arimba yang sangat besar dan juga demi melindungi Prabu Arimba dari terluka. Namun Arimba terus-terusan menyerang dengan membabi buta dan tidak menahan kekuatannya sedikit pun. Arimba kemudian menyerang Bima dengan segenap kekuatan yang sangat besar, namun Bima berhasil mengelak. Seketika kemudian Arimba pun terjengkang dan masuk ke dalam jurang. Jurang itu berisi lumpur yang sangat dalam dan banyak, dan seketika pun Arimba jatuh ke jurang tersebut. Karena jurang itu terlalu dalam dan banyak sekali lumpur yang berada di dalamnya, Arimba pun terjebak di dalamnya. Tak hanya di situ saja, dengan jatuhnya Arimba ke dalam jurang yang berisi banyak lumpur, kemudian muncullah menjemur air yang sangat banyak. Rupanya jatuhnya Arimba ke dalam dasar jurang tersebut membuka sebuah mata air yang sangat
banyak. Arimba pun terjebak di dalam air tersebut dan tidak bisa keluar dari dalam lumpur. Arimba pun mati seketika. Air yang terus-terusan keluar dari sumber air di mana Arimba terjatuh terus-terusan menyembur hingga sangat banyak, sehingga rambut dari Prabu Arimba menyembul ke atas. Daripada itu kemudian sungai tersebut nantinya akan dinamai Sungai Rambut. Dan begitulah cerita tentang matinya Prabu Arimba yang nantinya akan digantikan oleh sang adik, yaitu Dewi Arimbi. Tentu saja melalui proses yang sangat panjang dan kemudian akan kita ceritakan pada kisah yang selanjutnya. Dan dari pernikahan Arimbi dan Bima, nantinya mereka akan melahirkan seorang anak yang kita kenal yang bernama Gatotkaca. Tentu saja akan kita ceritakan nanti dan kita akan sambung kepada cerita yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan terus berikan dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Tetap tunggu terus cerita daripada channel ini dan kita akan bertemu di dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.